Apa saya bilang cabul atau cabut bulu? Ini karena ya ketahuan sendiri. Dia tadi menggigit-gigit bulu padahal kutunya ndak ada. Kayak gitu ya teman-teman. Terus penyebabnya apa? Faktor apa yang perlu dihindari? Oke, kita bahas ya. Pertama, ini burung ini datang mulus ya teman-teman. Saya ingat-ingat burung ini saya jadikan tuh kelihatan ya. Tuh kelihatan dia murai batu cabul atau cabut bulu seperti itu. Selamat siang kawan kicomania. Pada siaran hari ini di belakang saya ini ada 2 ekor burung. Kebetulan baru kali ini saya buat praktek lagi. Ini video menindaklanjuti pertanyaan teman-teman tentang burung murai batu yang cabul bulu ya teman-teman kicomania. Dapat dilihat di belakang ini ada 2 ekor atau sepasang. Yang ini jantan yang saya dapat tadi malam itu kakinya gelap hitam. Yang rencananya mungkin saya mau jodohkan dengan ini teman-teman. Yang di samping sebelah kiri ini adalah betina. Itu saya unboxing berapa hari yang lalu. Itu ada 2 ekor. Yang 1 ekor panjang itu sudah saya jual. Yang ini ekornya pendek teman-teman lihat ya. Ini ketika datang itu dia mulus sekali. Jadi kebetulan hari ini mau saya buat praktek. Kenapa dia mulus jadi cabul gini setelah 1 hari di sini, nanti akan saya bagikan kenapa juga ya kayak gitu teman-teman. Intinya yang saya bahas kali ini tentang merawat burung yang cabul atau cabut bulu atau penyebabnya, supaya kita tahu. Kalau tahu penyebabnya, kita nanti tahu cara menghindarinya supaya burung kita tidak cabul atau cabut bulu ya. Seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita amati. Ini burungnya di belakang. Nanti teman-teman kicomania bisa lihat tingkah lakunya dan bulunya ya. Karena ini udah jelas bulunya kurang rapi dan malik-malik gitu ya teman-teman. Karena dicabuti sendiri kayak gitu teman-teman. Penyebabnya apa? Kita bahas lagi setelah ini. Oke teman-teman, yang sebelah kanan ini hirokan ya, ini pejantan atau jantan. Ini usianya sekitar 1 tahun lebih sedikit ya, yang saya unboxing tadi malam. Sebetulnya yang mau saya jodohkan ini yang gacor sekali, yang balak kemarin ya. Itu balak speknya itu dulu pernah buat mainan, terus ditangkar pernah buat anak atau pernah beranak. Setelah itu dibawa ke sini. Rencananya mau saya jodohkan dengan ini yang bodinya besar kemarin. Tetapi hari ini tadi saya kirim karena ada teman kicomania dari Surabaya yang menginginkan. Tapi ya enggak apa-apalah, wong burung banyak kayak gitu teman-teman. Jadi saya bercerita sebentar ya. Jadi di depan saya ini seperti saya bilang, ini burung yang 3 hari di sini, 4 hari ya. Ini pertama datang itu mulus, sangat mulus sekali. Tetapi ini tadi saya lihat teman-teman kicomania, bulunya fokus pada bulu sayapnya ya, itu ngelembreh-lembreh. Kelihatan jelas ya. Tuh bulu sayapnya kelihatan jelas ngelembreh-lembreh gitu teman-teman. Nah, apa saya bilang cabul atau cabut bulu? Ini karena ya ketahuan sendiri. Dia tadi menggigit-gigit bulu padahal kutunya ndak ada. Kayak gitu ya teman-teman. Terus penyebabnya apa? Faktor apa yang perlu dihindari? Oke, kita bahas ya. Pertama, ini burung ini datang mulus ya teman-teman. Saya ingat-ingat burung ini saya jadikan tuh kelihatan ya. Tuh kelihatan dia murai batu cabul atau cabut bulu seperti itu. Datang ini saya taruh di dalam, makanannya ya seperti biasa. Jadi cabul itu atau cabut bulu itu ada beberapa faktor. Satu itu kena kutu atau kena bakteri. Yang kedua ini teman-teman, dia itu karena saya rasa itu stres berat ya. Kenapa stres berat? Ini posisinya saya taruh di dalam ruangan, di dalam rumah seperti biasa, dengan pejantan gacor-gacor yang jumlahnya lebih dari 10 ekor teman-teman. Jadi posisinya burung ini tidak saya kerobong sama sekali di dalam, sekaligus saya buat pancingan teman-teman. Jadi ketika semuanya gacor, ini posisinya saya rasa stres. Yaitu stres pertama perpindahan tempat, terus
dia tempatnya baru, yang selanjutnya kebanyakan murai batu seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya dia karena ya itu tadi teman-teman, intinya faktornya cabul itu ini stres ya, dan terlalu berai sekali kayak gitu teman-teman. Nah itu sayapnya kelihatan jelas ya. Terus kalau udah gini cara menghindarinya bagaimana teman-teman? Menurut yang pertama tadi, kemungkinan misalkan ada bakteri, kalau kutu sih tidak kelihatan ya. Kalau bakterinya misalkan ada, itu seperti ini teman-teman. Ini akan saya mandikan kayak gitu ya. Apa misalkan ada pertanyaan, apa berhasil kalau dimandikan saja? Saya pernah mencoba sekitar 2 atau 3 kali ya. Ini berhasil teman-teman. Caranya bagaimana? Jadi kalau murai batu jantan biasanya saya kerambah dengan air sirih ya. Mungkin teman-teman ada juga yang menggunakan Rodalon dan lain sebagainya, merek siap saji itu tidak apa-apa. Tetapi biasanya saya menggunakan itu air mandi itu daun sirih ya teman-teman. Kayak gitu. Terus berapa hari sekali teman-teman? Kita lakukan hampir setiap hari sekitar 1 minggu ya. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Biasanya dia itu berhasil teman-teman. Kita coba saja ya, kita lihat bulunya teman-teman, lihat ya, itu tadi kita lihat udah berapa kali dia itu cabul. Kita langsung praktekkan saja. Mengapa dimandikan? Ya itu tadi teman-teman, supaya kalau ada kutu-kutunya, ada istilahnya bakterinya bisa hilang ya. Ini sangat birai sekali tuh, sayapnya ada yang lepas tuh, dicabuti. Itu teman-teman, itu saya taruh di kerambah ya. Sebetulnya ini lebih bagus disemproti ya teman-teman. Maksudnya disemprot itu dibantu semprot supaya dia tetap terpancing untuk mandi. Kita tunggu kalau dia mau mandi kerambah ya bersyukur, kalau tidak mau mandi kerambah kita paksa pakai semprot ya teman-teman. Jadi disemprot itu badannya usahakan kena bulunya kayak gitu. Kalau bisa ya itu tadi, semprot ramuan sirih yang pertama. Jadi intinya yang pertama, cara menghindari cabul atau cabut bulu, yaitu burungnya dimandikan dengan air sirih teman-teman. Ini saya gunakan air sirih, itu agak keruh teman-teman. Biarkan dia mandi. Ini kawan-kawan hijauannya ini coba saya semproti ya. Karena saya tunggu beberapa saat ya tidak mandi-mandi, saya semproti, tidak apa-apa ya. Yang penting intinya dalam proses ini kita mengupayakan sayapnya itu kena air yang ada daun sirihnya ya, kayak gitu. Jadi misalkan tidak dikerambah pun tidak apa-apa, itu tadi fungsinya satu, kalau bulu kena air itu biasanya dia itu akan lurus kembali atau fresh kembali teman-teman. Saya semproti dulu. Itu tadi yang lembreh ya, karena kena air basah itu kelihatan lembrehnya itu atau bulu yang jatuhnya itu mulai tertata ya. Mungkin teman-teman kita lainnya pernah mengalami seperti ini. Jadi kalau bulu misalkan kurang rapi, itu dimandikan akan jadi rapi, biasanya seperti itu. Jadi ini terapi pertama teman-teman. Jadi memandikan dengan daun sirih, atau supaya intinya supaya bulunya itu kena daun sirih itu bagaimana gitu ya teman-teman. Pundi Pak.
Tuh mulai basah semua ya, bulunya rapi sendiri kalau kena air malahan. Nah, fungsinya seperti ini. Terus apakah ini langsung sembuh? Ada yang langsung sembuh, kita lakukan setiap hari dalam waktu 1 minggu. Ada yang dia itu bandel teman-teman, tetap mencabuti bulunya atau cabul ya. Itu prosesnya bagaimana kalau kayak gitu? Ini kita bilang betina, atau saya buat praktek betina. Kalau udah gini kan betina itu fungsinya itu untuk indukan, ya kita tangkar teman-teman. Setelah masuk tangkar biasanya dia akan selesai. Kalau misalkan jantan bagaimana? Ya kita coba mandikan hampir setiap hari teman-teman. Kalau misalkan tidak sembuh juga, saya pernah lakukan itu, saya tangkar itu setelah dia beranak itu sembuh sendirinya, sembuh dengan sendirinya. Nah itu bulunya tadi yang istilahnya digigiti kurang rapi, sekarang karena kena air itu jadi rapi. Teman-teman lihat ya. Tuh kelihatan rapi ya, udah rapi. Tidak apa-apa tak semproti sampai tembus ke bulu bagian dalam supaya bersih sekalian ya teman-teman. Usahakan fokus kalau menyemprot keras seperti ini, jangan sampai kena sekitar paruh ya, area sekitar paruh supaya dia tidak pilek. Terus mungkin teman-teman ada yang tanya, Om kenapa kok tidak disemprot di dalam sangkar? Yaitu teman-teman, saya itu kurang suka kalau memandikan burung di dalam sangkar sebetulnya. Karena apa? Sangkar bisa rusak kalau kelamaan. Tetapi kalau teman-teman mungkin sekali 2 kali sih tidak apa-apa ya memandikan dalam sangkar. Kalau tapi setiap hari harus mencopot temboknya. Nah, tetapi kalau di kerambah ini kita lebih leluasa. Tuh sayapnya yang sebelah kiri saya semproti udah balik, ini giliran sebelah kanan ya. Udah mulai balik juga karena kena air ya. Jadi kalau kena air ini biar jadi lentur dan bisa balik dulu yang rusak itu. Seperti ini. Dia mulai titis-titis ya, nggak apa-apa. Jadi bulu tadi yang rusak itu udah kecuali ini bulu yang sudah patah teman-teman. Nggak bisa balik ya kalau bulu yang patah. Kalau cuman misalkan luset itu masih bisa balik kalau misalkan bulu. Nah, sebelah kiri udah normal, cuman sebelah kanan itu ada satu yang terlanjur patah teman-teman. Jadi ini perkiraan saya udah dari kemarin ini cabulnya, cuman saya kurang tahu. Kayaknya sudah ya terapi menghilangkan cabul atau kebiasaan cabut bulu ini dengan cara memandikan dengan air sirih kayaknya sudah. Kita lihat ya teman-teman, kita lakukan kayak gini kalau misalkan burung kita cabul sekitar 1 minggu. Jadi ketika 1 minggu itu ada perubahan, tidak apa-apa dilakukan terus sampai kira-kira 100% itu sudah tidak cabul lagi. Tetapi kalau misalkan tetap membandel, kita lakukan itu tetap membandel, jalan keluar satu-satunya itu kita tangkarkan saja. Nanti biasanya ditangkar itu karena dia leluasa, sesuka hatinya. Biasanya burung tersebut mentalnya akan balik juga. Begitupun juga dengan murai batu jantan ya. Ini kebetulan saya buat praktek ini yang cabul betina ya teman-teman. Jadi setelah memandikan dengan daun sirih tadi, biasanya itu tadi saya ulangi ya, sekitar 1 minggu kayak gitu udah selesai ya udah. Tetapi kalau misalkan tetap ya itu tadi masuk kandang ternak. Oke, ini udah basah semua, saya angkat ya biar dia tidak kedinginan, sambil biar didis-didis, biar menyisir bulunya.
apa biar cepat kering. Jadi ini kita bisa amati teman-teman sampai bulunya kering. Kalau sudah bulunya kering, waktu bulunya basah biasanya dia akan menyisir-nyisir, itu biasa. Tetapi kalau sudah kering sekitar 3 jam 4 jam kemudian dia masih gigit di bulu, berarti dia masih punya kebiasaan cabul itu. Tetapi nanti kalau setelah mandi udah kering, dia udah tidak cabul, berarti dia udah merasa nyaman kalau istilahnya bakterinya udah hilang, terus itu ada masih bulu baru. Nah itu teman-teman, kalau memang seperti itu udah ada yang bulu yang patah, ngelembreh kayak gitu, itu wajib kita tangkap ya teman-teman. Fungsinya supaya apa? Dia tidak kebiasaan, jadi saya tangkap. Kilo sekali menangkapnya dari situ. Ini teman-teman, jadi misalkan ini udah ada yang patah ya, nggak tahu patahnya mungkin karena digigit atau kenapa. Ini kelihatan lembreh gini, ini lembreh. Ini sekalian saya ambil. Apa kejepit apa ya patahnya gini, masa kenapa harus nih? Saya cabut sekalian ini. Karena patah ya, karena kalau tidak dicabut nanti dia akan tetap menotol-notol atau mencabut di bulunya. Ini udah rapi kayaknya. Biarkan dia menyisir sampai kering. Setelah kering dalam waktu 2, 3 atau 4 jam kita lihat kalau dia udah tidak cabul lagi, berarti terapi ini sudah ada kemajuan. Bisa kita ulangi setiap hari ya, sekitar 1 minggu. Kalau misalkan dirasa udah cukup, udah sembuh ya tidak usah, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan belum cukup, kalau tidak ada kemajuan sama sekali, kita masukkan kandang tangkar. Biasanya seperti itu. Nah ini udah agak kering, dia ndak begitu nyabul kayak awal ya, cuman ada bulu yang udah terlanjur patah itu ya biasanya langsung saya copot supaya dia tidak teman-teman, tidak gigit-gigit. Karena apa? Kalau ada bulu patah biasanya dia itu juga risih kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi biasanya saya mengatasi cabul bulu seperti ini. Kita lihat kenapa dia itu cabulnya, penanganannya bagaimana. Jadi masing-masing beda faktor itu beda penanganan, tidak kurang lebihnya. Tetapi ini tadi saya memberikan contoh, dia itu cabul mungkin karena setelah saya mandikan dia selesai dan cabul lagi. Perkiraan saya dari sananya memang udah agak ada kutu atau ada bakterinya ya. Jadi setelah dimandikan air sirih dia udah, teman-teman lihat, udah tidak cabul lagi seperti ini. Kalau udah kayak gini kita mandikan setiap hari tidak apa-apa. Jadi supaya dia tidak punya kebiasaan menggaruk-garuk bulu atau menyisir-nyisir bulu seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan memang darurat kita lakukan kayak gini 1 minggu 2 minggu tetap dia cabul, berarti ya langsung saja nanti kita masukkan kandang tangkar. Kalau dia udah berai, udah nyaman di kandang, misalkan sama pejantannya atau sampai beranak, biasanya ini akan sembuh dengan sendirinya. Begitu juga perlakuannya sama dengan murai batu jantan, kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa dicoba di rumah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti burung ini updatean akan saya update setelah kandangnya jadi ya. Jadi saya juga mempersiapkan itu pejantan-pejantan kemarin yang belum laku itu saya buat beternak aja, dan ini juga betinanya yang pernah ada masalah kayak gini ya. Ini saya update hasilnya bagaimana, kita lihat aja nanti. Terima kasih yang sudah support channel ini. Oke, salam